Halo guys, selamat datang di seri Tokoh Inspiratif. Jadi tokoh kita hari ini adalah Stephen Hawking. Buat kalian yang belajar fisika, kalian pasti sudah nggak asing kan sama namanya. Nah, kisah hidup Stephen Hawking ini juga difilmkan di film yang berjudul The Theory of Everything. Dan mungkin satu hal yang kontroversial dari Hawking ini, itu ketika dia terang-terangan bilang kalau dirinya itu adalah seorang ateis. Nah, mungkin buat orang Indonesia ini sulit diterima ya. Tapi di sini kita coba belajar jadi orang yang lebih terbuka. Karena bisa jadi pemahaman Hawking tentang Tuhan itu mungkin lebih dalam daripada kita-kita yang cuma sekedar percaya aja. Beberapa dari kita mungkin cuma sekedar nurutin apa yang diajarkan orang tua tentang Tuhan. Tapi kita nggak pernah belajar lebih dalam tentang agama kita masing-masing. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas singkat aja dulu tentang kisah hidupnya. Jadi Stephen Hawking ini lahir di Inggris. Dan buat kalian yang suka cocokologi, kalau aku sih enggak ya. Jadi Stephen Hawking ini tanggal lahirnya itu tepat 300 tahun setelah kematian Galileo Galilei, astronom di era yang sebelumnya ya. Selain itu, tanggal kematian Stephen Hawking ini itu juga tepat di hari P-Day. Ya buat kalian yang belajar matematika, kalian pasti tahu P-Day kan ya. Dan Albert Einstein itu juga lahirnya di P-Day gitu. Tapi sudahlah, itu semua sebenarnya cuma kebetulan aja. Intinya waktu sekolah, Hawking ini murid yang biasa-biasa aja ya. Malah cenderung dianggap malas dan sering ngelamun. Tapi itu semua berubah ketika dia berumur 21 tahun. Dimana harusnya itu kan umur ketika kita lagi produktif-produktifnya. Ketika kita lagi semangat-semangatnya kan ngejar karir. Tapi di umur itu, Hawking ini malah didiagnosa penyakit ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis. Penyakit yang menyebabkan satu persatu ototnya Hawking ini nggak bisa digerakin. Jadi kayak lumpuh gitu ya. Bahkan dokternya juga bilang kalau harapan hidupnya itu tinggal 2 tahun lagi. Tapi yang menarik, Hawking ini bilang kalau justru setelah diagnosa itu, yang menghancurkan semua ekspektasi dan rencana jangka panjangnya itu, dia malah jadi lebih appreciate atau lebih menghargai hal-hal kecil, sekecil apapun dalam hidupnya. Dan juga setelah titik itu, justru karir fisikanya Hawking ini malah makin melesat. Bahkan di titik ketika dia sudah nggak bisa bicara lagi, Hawking ini masih bisa nulis buku bestseller yang judulnya A Brief History of Time. Buku di mana dia bahas banyak banget argumen tentang keberadaan Tuhan. Oke, jadi pelajaran hidup yang pertama adalah kita harus move on dari keterbatasan kita. Karena kita semua kan nggak ada yang terlahir sempurna. Kita pasti ada cacatnya, ada kurangnya gitu ya. Baik dari segi fisik, dari segi ekonomi, dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kekurangan itu kan faktor eksternal, yang mana kita nggak bisa apa-apain. Jadi ngapain kita harus pusingin gitu kan. Kalau misalnya ya buat kita yang percaya Tuhan, kita juga bisa mikir kayak ngapain kita tuh protes sama Tuhan atas kekurangan yang kita dapatkan itu. Kenapa nggak kita bersyukur atas apa yang kita sudah punya sekarang? Kita kan juga bisa bersyukur kita nggak ngalamin nasib yang sama seperti Stephen Hawking ini. Jadi salah satu quotes yang menarik dari Stephen Hawking ini adalah however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Sekarang poin yang kedua, yaitu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di sini aku bukan ngajarin kalian untuk jadi nggak beriman ya. Tapi dengan kalian banyak bertanya, kalian kan otomatis akan mencari jawabannya kan dari berbagai sumber. Nah dari situ itu justru kan akan memperkaya, memperkuat iman kalian. Yang pada akhirnya nanti kalau ada orang-orang yang tanya ke kalian, kalian bisa jawab. Istilahnya itu kalian bisa mempertanggungjawabkan iman kalian. Hawking aja bilang kalau semua orang itu ya bebas lah menganut kepercayaannya masing-masing. Cuma kalau menurut dia sendiri aja, menurut pendapat dia pribadi, penciptaan ya atau mungkin terbentuknya alam semesta dari ketiadaan sampai ada Big Bang, itu kalau menurut dia itu semuanya masuk akal dan bisa dijelaskan secara fisika tanpa perlu ada konsep campur tangan Tuhan di situ. Poin yang terakhir adalah persistence atau bahasa Indonesianya kegigihan. Jadi ini menurutku sifat yang dimiliki sama semua orang-orang sukses ya. Dimana kalau mereka itu jatuh berkali-kali, istilahnya itu jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Selain itu banyak dari kita yang sering ragu-ragu kan untuk memulai sesuatu. Misalnya nih, kita mau mulai suatu usaha baru. Atau mungkin kita mau belajar suatu topik tertentu, topik yang baru buat kita. Kita tuh sering berandai-andai. Apakah 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang, usaha kita untuk persistence itu akan terbayarkan atau enggak gitu kan. Sedangkan Stephen Hawking itu nggak mikir sejauh itu. Dia pasti langsung mulai aja. Karena dia kan sadar kalau angka harapan hidupnya itu nggak panjang. Jadi dia cuma bisa melakukan yang terbaik di saat itu.
Siapa sangka kan, ternyata karirnya melesat segitu jauhnya. Bahkan dia juga bisa keliling dunia kan. Dia bisa ngunjungin Antartika, dia juga bisa ngalamin pengalaman zero gravity gitu. Bahkan dia juga ketemu tokoh-tokoh besar kan. Yang mana kita yang sehat-sehat aja belum tentu bisa ngalamin itu semua. Jadi intinya, jangan sia-siain setiap detik dari hidup kita, terutama ketika kita masih sehat ya. Karena kita nggak ada yang tahu kalau sewaktu-waktu kesehatan kita itu bisa diambil, dan akhirnya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Semoga ceritanya Stephen Hawking ini bisa nambah wawasan dan perspektif baru buat kita. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.